Hai, welcome to Artocles. Kurang dari seminggu lagi kita semua akan merayakan Lebaran 2024. Mungkin sebagian udah pada mudik, atau tetap di perantauan karena alasan apapun. Saya ngebantu doa ya, semoga semuanya sehat menjalani masa puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Ini adalah keluarga Slimani yang memiliki dua orang anak. Sang suami bernama Farid usia 41 dan istrinya Maisa usia 36 tahun. Kehidupan mereka sangat bahagia dan serba berkecukupan. Farid Slimani bekerja di kantor urusan pertambangan gipsum di wilayah Ariana, negara Tunisia. Sementara istrinya merupakan ibu rumah tangga dan sangat rajin beribadah. Kita selami kehidupan sang istri Maisa Gandri yang memiliki konflik dengan keluarga utamanya. Dia dibesarkan dalam keluarga yang awalnya baik-baik aja. Ayahnya Saber Gandri dan ibunya Asma dulunya berkecimpung dalam dunia politik di ibu kota Tunis sebelum akhirnya pindah ke Ariana. Saat berusia 10 tahun, Maisa dikaruniai adik perempuan bernama Rabia dengan sifat manja yang sulit untuk dikontrol karena semua kemauannya selalu dipenuhi oleh sang ayah. Dalam masa kehidupan selanjutnya bahkan Rabia semakin susah diatur. Pergaulannya nggak menentu, terkhusus di usia yang belum genap 17, udah pacar-pacaran dan sering nginep di rumah cowoknya. Bu Asma ampe capek banget yang ngurusi bungsu yang pernah juga ketahuan nih, bolos sekolah ampe 2 minggu. Padahal selalu berangkat ke sekolah dengan rapi loh, kayak orang bener. Kenyataan pedih harus diterima keluarga Gandri saat tahun 2013 menjelang pernikahan Maisa dengan Farid. Ternyata sang ayah Saber memiliki wanita lain, bahkan udah punya anak dari selingkuhannya tersebut. Akhirnya Asma minta pisah, sebab lelaki itu emang milih istri barunya, karena lebih muda, seger, hobi menggeliat, dan jago menjilat. Setelah resmi cerai, ternyata sang putri Rabia yang dekat dengan bapaknya sejak kecil, malah minta ikut Saber pindah ke kota Tunis bersama keluarga barunya. Padahal mamanya berharap Rabia ikut sama dia dan Maisa karena emang hak asuh dimenangkan ibu Asma. Tapi kalau anaknya juga pengennya bareng sama sang bapak, apa boleh buat? Bahkan setelah pisah, sama sekali Rabia nggak mau nerima telepon dari mamanya. Di SMS atau dikirimin email nggak pernah respon. Pernah suatu ketika, Maisa datang ke Tunis untuk menjenguk ayahnya sekaligus mau lihat adiknya. Pengennya sih Rabia sekali-kali datanglah mengunjungi atau menjawab telepon sang ibu yang udah kangen pisah selama 4 bulan. Tapi adiknya malah menolak dan ngomong lebih enak tinggal bersama bapak. Karena nggak banyak aturan, mama barunya juga asik serta royal dalam ngasih uang jajan. Jawabannya nyelekit hingga akhirnya Maisa balik ke Ariana dengan tangan kosong, dan tetap aja Rabia nggak pernah mau nelpon atau mengunjungi ibunya sampai beberapa tahun ke depan. Sebenarnya bisa aja sih Bu Asma yang datang ke Tunis kalau rindu berat sama putri bungsunya. Tapi ya itu tadi, kalau ketemu Pak Saber dan istri barunya takut nggak bisa nahan emosi buat ngejambak. Jadi mending jangan. Pada tahun 2017 ternyata kehidupan yang dirasa Rabia bersama keluarga baru ayahnya tidak sesuai harapan. Mama tirinya semakin pelit dan suka berkata kasar. Bahkan menurut ceritanya, udah beberapa kali adu jotos dengan ibu tiri. Pak Saber juga cerita ke Bu Asma mengenai sikap Rabia yang sudah nggak bisa ditolerir menyakiti adik-adiknya dan pernah mencuri perhiasan mama tiri, bergaul dengan para pemabuk yang semakin merusak dirinya. Padahal saat itu dia udah kerja di kantor asuransi, tapi sikapnya di luar jam kerja masih kekanakan. Bu Asma mulai disuruh-suruh oleh mantan suaminya untuk ngejemput Rabia dari kota Tunis. Bawa aja ke Ariana karena suka bikin rusuh. Sementara Asma juga bingung, sebab beberapa kali dia coba menghubungi putri bungsunya, justru malah hinaan dan omelan yang selalu didapat. Cuma sekali-kali emang masih baik dia kalau pas ada maunya, minta ditransfer uang pengen beli sesuatu. Udah kerja tapi boros dan susah diatur. Sampai pada bulan Januari 2018, Rabia ditangkap kepolisian atas kepemilikan barang terlarang dan ayahnya sama sekali tidak peduli. Bu Asma bersama Maisa dan suaminya yang kemudian mendatangi pihak berwajib di Tunis untuk membayar jaminan agar sang adik bisa bebas dengan segera. Perlu proses dan waktu. Akhirnya dengan tangis berurai dan janji nggak akan nakal lagi, si Rabia pun berhasil dibawa ke Ariana dan mulai tinggal bersama ibunya. Bakal bertobat
dan juga mencari pekerjaan baru. Janji menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa katanya. Di bulan April 2018 saat sudah bekerja sebagai admin sebuah retail, Rabia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Karim Hamidi yang nampaknya hubungan mereka ini sama-sama toksik, sama-sama kasar, sama-sama boros, sama-sama suka selingkuh, dan sama-sama mudah cemburuan gak mendasar. Ibunya udah beberapa kali ngasih nasihat, kalau emang gak cocok jangan dipaksakan. Namun selalu aja Rabia bilang ingin segera menikah dan hidup damai seperti kakaknya, Maisa. Sayangnya selama ini semua cowok yang datang kebanyakan cuma mau senang-senang, pacaran tanpa tujuan jelas ke depan dan malah pelitnya minta ampun. Sang ibu hanya menjelaskan bahwa apa yang didapat adalah cerminan diri sendiri. Jadi kalau emang dia suka berbuat baik dan tidak hobi berkhianat saat pacaran, pasti akan dapet yang begitu. Lawong selama ini aja si Rabia suka bangga di depan mamanya ngasih tahu bahwa dia punya 1 pacar resmi dan 6 pacar rahasia. Ya dapet cowok yang begitu juga lah pastinya. Minta digebok juga nih si Rabia. September 2018 ternyata Rabia baru ngaku ke mamanya bahwa dia punya utang pada seorang kawan untuk modal usaha jual perhiasan. Tapi gagal. Bu Asma nggak percaya dengan hal ini, makanya nanyain teman-teman yang kemudian menurut mereka sih ya, uangnya dipakai untuk hedon belanja-belanja dan juga mabuk. Rabia menolak semua tuduhan dan menganggap temennya cuma fitnah. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Bantu dong untuk bayar utangnya tersebut yang jika ditotal senilai 20 ribuan dinar atau lebih dari 100 juta rupiah. Tapi itu dari 4 orang pemberi pinjaman, bukan hanya 1. Bu Asma nggak punya uang sebanyak itu karena bulanan pensiunnya pun nggak banyak. Minta ke bapaknya ditolak mentah-mentah karena anak dan istri Pak Saber yang sekarang juga banyak pengeluaran. Makanya mulai nyinyir ya sama kakak dan suaminya yang cuma ngebantu 25%-nya aja. Padahal ngarep bisa 75%-nya, kata Rabia. Ini yang kemudian jadi bahan ocehan gak jelas selama berbulan-bulan. Selalu aja perempuan itu menyudutkan abang iparnya yang dianggap menang nama doang. Kerja di kantor urusan pertambangan, tapi bokeh. Mending open BO biar cepet kaya. Lah, gak nyambung. Lagian siapa yang ngutang, siapa yang nanggung. Akhirnya perang mulut pun terjadi antara Rabia dengan kakak dan abang iparnya mengenai uang, duit, dan uang. Karena sakit-sakitan mikirin utang dan banyak hal yang menyudutkan kejiwaannya, pada bulan Maret 2019, Rabia mengajak ibunya pindah ke kota Hamamet di mana rumah neneknya berada. Pengen di sana aja lebih damai dan gak bikin sakit kepala. Hal ini dituruti sama Asma yang kemudian dengan bantuan para saudara lainnya, dijual juga beberapa hektar tanah keluarga untuk membayar utang Rabia pada teman-temannya. Saking emosi dan dendam bahkan kelebihan uang jual tanah tadi dikasih pada Farid dan Maisa karena dulu sempat nalangin utang-utang Rabia 25%. Tapi setelahnya sama sekali ya, sang adik nggak mau komunikasi sama kakaknya karena dulu dianggap pelit dan malah ngajak berantem. Bukannya ngasih solusi, malah ngasih nasihat. Tentu aja Maisa jadi nggak enakan pada adik dan ibunya yang sekarang udah jarang mau angkat telepon jika dihubungin. Sementara Farid juga jadi ngerasa nggak berdaya dan nggak bermanfaat. Sebab nggak bisa bantu banyak saat iparnya butuh bantuan kemarin. Makanya saat perayaan Idul Fitri di awal Juni 2019, mereka pulang ke Hamamet dan meminta maaf pada Mama dan Rabia atas kegaduhan dan pertengkaran yang pernah terjadi karena uang. Berharap hubungannya kembali akrab dan akur. Saat mudik lebaran itu juga baru ketahuan ya bahwa kesehatan Bu Asma menurun dan sudah sakit-sakitan selama 2 bulan terakhir. Seminggu kemudian pada Jumat 14 Juni 2019, wanita berusia 68 tahun itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Makanya karena kasihan, sang kakak kemudian mengajak Rabia kembali ke kota Ariana, tinggal bersama mereka untuk cari kerja lagi, daripada menganggur di kampung Hamamet. Dituruti dan sejak bulan Julinya bekerja menjadi kasir di depo bangunan. Sepertinya masih ada dendam yang selama ini disembunyikan oleh Rabia terhadap kakaknya akibat pertengkaran hebat mereka 5 bulan lalu. Lawong sampai jambak-jambakan dan Maisa juga kan dulu keceplosan dengan menghina ibunya sebab ngebelain si Rabia. Dicampur rasa iri dengan kebahagiaan rumah tangga Maisa, akhirnya sang adik pun mulai menggatal dan mengirimi beberapa fotonya yang terbuka kepada abang ipar. Saat itu Farid jujur sama istri mengenai perbuatan Rabia. Makanya sempat dilabrak dan sang adik cuma beralasan bahwa dia salah kirim. Jadi nggak usah sok ganteng ya Farid, muka kayak comberan aja kegeeran dan ngerasa dikejar. Itu salah kirim, ngaca dong. Harusnya konfirmasi dan jangan main lapor yang bukan-bukan. Kelihatan banget niat ngadu domba kakak beradik, dasar gorila.
Itu kata si Rabia ya, bukan kata artokels. Kenyataannya semua jadi berantakan dan Maisa pun mulai menghindari segala kontak dengan adiknya meskipun masih tinggal satu atap. Hal ini juga menimpa Farid yang mulai didiemin istrinya tanpa jelas, hingga beberapa SMS mesra datang lagi dari Rabia, namun gak pernah digubris karena mikirnya palingan salah kirim lagi. Hingga pada hari Sabtu 26 Oktober 2019, ternyata Maisa menemani anak tertuanya yang masih TK untuk acara Dharma Wisata, tapi si kecil diajak juga. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Rabia untuk ngegodain Farid di rumah yang selalu coba dicuekin. Tapi jangan salah, udah dipersiapkan obat tidur sama perempuan itu untuk ngebuat abang iparnya nggak sadarkan diri, lalu akan dilucuti pakaiannya. Niatnya sih bikin foto-foto tercela, supaya kakaknya panas hati dan siapa tahu aja sanggup menghancurkan rumah tangganya. Setelah dibikinin kopi dan membuat Farid tertidur, Rabia berubah pikiran untuk membopong lelaki setengah sadar itu ke dalam mobil, lalu ngebawa ke sebuah hotel. Ide ini akan lebih cemerlang dan meyakinkan kakaknya bahwa Farid yang mau diajak ketemuan di hotel. Kalau di rumah ntar ketahuan bohongnya, takutnya Maisa malah nggak percaya dikira suaminya di foto-foto pas lagi tidur sama Rabia. Setelah menempatkan abang iparnya di kursi penumpang, langsung aja Rabia mengendarai mobil Farid berniat menuju ke Samaron Hotel. Tapi kayaknya dia nggak terlalu mahir nyetir mobil Kia Cerato, karena selama perjalanan aja udah beberapa kali hampir keluar jalur. Sampai dengan mendadak sekitar jam 8 malam dengan kencangnya, Rabia menabrak beton barier pembatas jalan, hingga mobilnya membentur dengan keras dekat pasar munisipal Ariana yang langsung mengagetkan semua warga sekitar. Keributan terjadi hingga berhasil mengeluarkan dua penumpang yang ada di dalamnya, dan juga sempat ya katanya mereka menjalani kritis selama 3 hari di rumah sakit Amilsar. Saat itulah baru Rabia cerita pada kakak dan pihak kepolisian mengenai kronologi sebenarnya, karena awalnya mengira bahwa Farid yang menjadi penyebab kecelakaan sebab dalam sistem tubuhnya ditemukan kandungan obat tidur. Rabia menyesali perbuatannya sebelum ajal menjemput pada Selasa 29 Oktober 2019 malam. Dia pergi di usia yang ke-27 tahun. Sementara setelah menjalani berbagai macam pengobatan dan terapi, akhirnya Farid Slimani masih selamat hingga dipulangkan pada keluarganya. Dalam catatan kepolisian ternyata kecelakaan yang dialami oleh Farid dan Rabia memanglah kecelakaan tunggal yang cukup tragis. Sangat beruntung juga lelaki itu masih selamat, karena jika kita lihat betapa bonyok dan hancurnya kendaraan tersebut, seperti mustahil jika Farid masih hidup seperti ini. Namun pihak berwajib kemudian justru menangkap Maisa karena dicurigai menjadi dalang tabrakan di pasar munisipal tersebut. Sebab ternyata kondisi rem mobil Kia Cerato milik suaminya sudah mengalami remblong justru sebelum terjadinya peristiwa ini. Pasti ada pihak-pihak yang sengaja melakukan tanpa diketahui Farid ataupun Rabia. Kenapa di hari tersebut Maisa tidak mengajak suaminya ikut berdharma wisata, padahal biasanya selalu ikut. Namun Maisa yang kemudian didampingi pengacaranya cuma bilang bahwa kala itu kondisi suaminya sedang tidak enak badan, sudah 2 hari demam, bahkan tidak masuk ke kantor. Hal ini dikonfirmasi langsung ya pada Dr. Fatoma Dormek yang membenarkan cerita bahwa kondisi kesehatan Farid sedang menurun. Ada luka, terkhusus pada bagian tenggorokan. Masalah remblong ini yang kemudian ditelusuri lebih mendalam, sampai kemudian polisi menyita rekaman CCTV yang ada di garasi dan area pekarangan depan rumah. Butuh waktu berbulan-bulan, hingga pada Senin 10 Februari 2020 di Pengadilan Tinggi Ariana, diputarlah rekaman CCTV yang ternyata remblong di mobil Kia milik Farid merupakan ulah dari Rabia sendiri. Polisi menyimpulkan ada usaha dari sang adik ingin melenyapkan satu keluarga Slimani atas dendam terhadap sang kakak, termasuk dalam menggoda abang ipar, mengira bahwa mobil tersebut yang akan dipakai berdharma wisata, malahan Farid sakit dan mendekam di rumah. Maisa serta anak-anaknya naik taksi menuju titik kumpul di sekolahan. Setelah itu sepertinya Rabia ini lupa sama perbuatannya sendiri pada rem mobil, lalu menggunakannya untuk membawa sang abang ipar ke hotel hingga terjadi kecelakaan yang justru merenggut nyawanya. Kesimpulan ini yang kemudian diumumkan oleh Hakim Mauratneta pada hari selanjutnya, Selasa 11 Februari 2020 menjelang pandemi, hingga akhirnya membebaskan Maisa dari segala tuduhan. Hubungannya juga kembali baik dengan sang suami yang terbukti tetap setia dan gak pernah macem-macem sama adik iparnya. Bagaimana menurut kamu?
Apakah Rabia adalah korban salah asuh sebab sifatnya berbeda jauh dengan sang kakak yang kalem, padahal mereka ini saudara kandung? Atau karena beda usia 10 tahun hingga Rabia yang dimanja berlebihan, ngebuatnya nggak peduli dan hanya menomorsatukan nafsu serta keinginan yang wajib dipenuhi? Atau perceraian kedua orang tuanya yang bikin dia jadi nggak punya sopan santun? Siapa yang salah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.